Boleh anak kecil di tengah saf salat. Bapak-bapak, bapak-bapak. Diletaknya anak kecil di tengah. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi katanya anak kecil memutus saf. Anak kecil tidak memutus saf, syaratnya dua. Yang pertama, wuduknya sempurna. Yang kedua, ujung senapan sudah dipotong. Karena di balik itu ada najis. Kalau sudah berpotong, boleh. Anak-anak di Pekanbaru itu yang menyebabkan dia tak bisa. Karena rata-rata kalau di Jawa anak kecil akikah sekaligus sunat di Jawa. Kalau di Sumatera enggak, taman SD baru sunat. Itu pun lari pula dia. Akhirnya taman SMA baru sunat. Tak pula mungkin awak buat satu petugas di pintu membuka satu-satu. Oleh sebab itu maka anak-anak ini dibuatkan satu sop di belakang. Satu sop. Diangkat satu Satpol PP penjaga anak-anak. Nih. Saya mau tanya tentang dalil yang menyuruh kita pakai celana di atas mata kaki. Ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki neraka. Celana, jubah, kain bawah mata kaki masuk neraka. Makanya banyaklah orang menggunting celananya. Potong, potong. Karena di bawah mata kaki masuk neraka. Oh, pintar anak ustaz. Antara sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan dan di masjid, mohon penjelasan Pak Ustaz. Karena Pekanbaru sudah banyak, Pekanbaru sholatnya di masjid. Mana yang paling bagus? Kata mazhab Syafi'i di masjid, karena masjid tempat paling suci. Kata Hanafi, Ambali, Maliki di tanah lapang, karena di tanah lapang banyak orang bisa ikut. Ustaz ikut yang mana? Tengok masjidnya. Kalau masjidnya Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu, bagus di masjid, karena masjid itu bisa menampung seluruh masjid yang ada. Ditelannya semua masjid-masjid. Saking besarnya. Saya khotib di sana 2 tahun yang lalu. Waduh, macam di Padang Arafah. Waduh, bisa. Tanah lapang bagus. Yang membuat di masjid boleh, tanah lapang boleh. Yang penting syiarnya. Jangan sampai terlambat. Ini Idul Fitri pun masbuk. Parah aja Idul Fitri. Bagaimana pengertian salat posisi lurus dan rapat? Luruskan shaf, rapat. Lurus artinya ini tepi sajadah, tumit. Ini tumit, ini tumit. Tumitnya rata. Tumit, 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 tumit. Itu lurus. Tumitnya yang lurus. Adapun ujung kakinya itu gantunglah, kalau kakinya panjang panjang. Tumit. Dah. Qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin. Bahu lengket dengan bahu. Saya termasuk tak risih. Kalau ada orang menempel kaki saya diamkan aja. Tapi ada sebagian orang asal ditempel, digeser. Ustaz, ibu saya minta dijelaskan dalil menganjurkan perempuan sholat di rumah. Afdalu sholatiha fi baitiha, sebaik-baik sholat perempuan di rumah, dalam ruangan, dalam rumah, dalam pekarangan, dalam kamar, dalam tempat kecil, kalau terjadi fitnah. Apa hukumnya mencuri listrik? Haram. Yang ceramah tentang itu siapa? Saya. Di mana? Kantor MDI, kumpul semua ustadz-ustadz Pekanbaru, judulnya sosialisasi fatwa haram mencuri listrik. Pokoknya jangan kita mencuri. Kenapa orang banyak mencuri listrik? Karena dia anggap iko kan punya awak bersambung. Padahal itu punya umat, maka kita mesti minta izin nanti di akhirat karena sudah mencuri barang milik umat. Listrik itu bukan punya negara, negara hanya mengatur, itu punya umat, maka kita nanti di akhirat akan minta izin kemana kita mau mencari dia. Berkumpul semua umat Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayub. Di mana kita mau minta izin sama dia? Di padang mahsyar, sedang padang panjang aja payah jadi. Pokoknya jangan mencuri. Ustaz pernah mencuri? Belum lagi. Orang meninggal dunia baca Yasin 3 hari, 40 hari, 100 hari, apa hukumnya Pak Ustaz? Kata Imam Atha, Nabi, sahabat, tabi'in. Nabi tak ada buat, sahabat tak ada buat, tabi'in ada buat. Namanya Atha. Kata Atha, orang meninggal itu diuji selama 7 sampai 40 hari, dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Jadi bagi siapa yang tak membuat tidak apa-apa, karena Nabi tak ada menyuruh. Bagi siapa yang mau membuat silakan, karena ada tabi'in yang membuat, namanya Imam Atha. Jangan sampai ngutang bubur kacang hijau. Jangan sampai orang susah ngutang beli makanan. Jangan. Maka bapak ibu sampaikan, kalau ada orang miskin meninggal, sampaikan dia, Pak, Bu, jangan masak-masak. Jadi malulah nanti tamu datang, kami yang akan bawa makanan. Saya bawa nasi, ini bawa lauk pauk, ini bawa. Ibu tenang, adem ayam aja ya. Bolehkah orang tua memberi zakat kepada anaknya yang sudah berkeluarga karena anaknya tak bekerja? Tidak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Istriku, ini zakat abang 5 juta sekaligus belanja kita bulan ini. Itu namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Tak boleh. Yang tak boleh dizakati siapa? Yang tak boleh kita berikan zakat karena dia wajib kita nafkahi? Anak, istri, orang tua, mertua. Adapun adik, abang, sepupu, itu boleh. Ustaz, sakit itu kan penggugur dosa. Lalu ada orang sakit 15 tahun terus meninggal, ada orang sakit 2 hari terus meninggal. Pertanyaannya, dosa yang bagaimana yang gugur? Sampai sekarang daftar listnya belum turun.
Kalau demam puyuh yang gugur ini, kalau demam meningitis yang gugur ini, tak ada. Yang ada dalam hadis, mayusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, demam panas, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Dengan itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Kita hanya husnuzon saja. Mudah-mudahan dihapuskan Allah dosa kepada Allah. Adapun hutang piutang tidak lunas. Jangan pula, kamu kenapa tak bayar hutang sama saya? Udah sakit aku kemarin 2 bulan, nampaknya lunas itu semua. Di bulan Ramadan jika kita laki-laki mimpi basah lalu tahunya mimpi itu pas mau sahur, mandi wajibnya sebelum sahur atau boleh ketika mau sholat subuh? Kalau orang masuk dalam waktu azan subuh dalam keadaan junub, apakah junubnya karena mimpi, apakah junubnya karena maaf cakap berhubungan, maka puasanya sah. Hadis sahih Bukhari. Saya ulang sekali lagi, kalau ada orang masuk waktu azan subuh dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah dengan syarat junubnya sebelum subuh, bukan sesudah subuh. Bagaimana kalau anak mau masuk sekolah yang tidak bisa masuk sekolah itu tapi minta bantu kepada orang agar bisa masuk sekolah tersebut? Ar-rashi wal murtashi la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyogok dan yang disogok. Enggak ada ngasih duit Pak Ustaz, cuman faktor kenalan saja sama. Karena tetangga, karena orang sekampung, akhirnya dia menggeser orang yang baik-baik, padahal mestinya yang lulus itu anak orang, tapi karena ini tergeserlah anak orang. Ingat, dakwatul mazlum la turad, doa orang teraniaya tak ditolak. Saya sampai sekarang belum pernah mendatangi pejabat, Pak tolonglah anak keponakan saya mau masuk, gara-gara itu tergeser, habis amal saya. Ittaquz zulma, jangan zalimi orang lain, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ustaz, saya mau tanya, Rasulullah bersabda perempuan boleh sholat berjamaah ke masjid, tapi lebih baik lagi sholat di rumah. Bagaimana kalau perempuan iktikaf di rumah? Tidak ada iktikaf di rumah. Iktikaf itu di masjid. Di musola, surau, langgar, podo, sami mawon, masjid. Makanya kalau masuk surau tetap usolli sunatan tahiyatul masjid. Jangan usolli tahiyatul surau. Dilanggar Pak Ustaz? Langgar di Jawa. Orang Jawa dilanggar tak mati. Sebagian kecil ada masjid setelah sholat Idul Fitri dia bertakbir. Oh, ini kejadian saya tahun lalu. Habis khatib naik mimbar tak ada takbir Idul Fitri. Salat zuhur lah saya di masjid. Selesai salat zuhur, imam bertakbir. Allahu Akbar. Makmum pandang-pandangan. Lupa. Takbir yang 4 hari itu Idul Adha, 10 seboleh, 2 boleh, 3 boleh. Adapun Idul Fitri asal habis dah. Bolehkah seorang jemaah masbuk jadi imam pada seorang jemaah masbuk yang tak dapat rakaat? Sesama masbuk masuk ke sholat, selesai imam salam, datang masbuk ini mengikut masbuk ini. Padahal kaedahnya sesama masbuk dilarang saling mendahului. Apa ada ini? Ada mazhab Hambali. 2 orang sama-sama masbuk, selesai imam salam, masbuk ini mengikut masbuk ini. Mereka menjadi berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Mazhab Hambali saja. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi tak ada. Pada hari kiamat Al-Quran diangkat ke langit. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Pada hari kiamat Al-Quran diangkat ke langit. Bukan pada hari kiamat. Di akhir zaman, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman pada umatku, la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Islam hanya tinggal nama, Quran hanya tinggal tulisan, tidak diamalkan orang. Itu maknanya. Bukan Quran dinaik ke atas. Quran ada, tulisannya ada, kaligrafinya ada, cantik, tapi tak dicontoh. Ini ayat, contoh ayat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang berilmu diangkat beberapa derajat, dimuliakan orang berilmu. Sekarang orang berilmu begitu dibuka pendaftaran Gojek, berapa sarjana yang ikut? Menyedihkan. Bukan Gojek itu hina, tak hina, tapi sarjana kita tak dihormati, tak dimuliakan. Pulang Abdul Somad membawa 2 ijazah. LC Al-Azhar, DESA Maroko, Diplom Etudes Superior Approfondi. Tak ada penghormatan orang, tak ada, tak dimuliakan. Ini maknanya. Ayatnya ada, tapi nilai Quran sudah terangkan. Kalau kita berimpak sedekah, contoh, si fulan berempat di bulan Ramadan 300.000, tapi niatnya si fulan itu uang 300 selama bulan Ramadan. Kalau dihitung per harinya 10.000, tapi dia langsung bayar 300.000 dengan niat selama Ramadan. Menurut Ustaz itu bagaimana? Baik. Hitungnya 1 hari 10.000, dikasihnya iko 300.000, cicilan sehari 10.000. Tapi tak disebutnya. Apakah boleh begitu Pak Ustaz? Boleh. Apakah boleh niat macam itu Pak Ustaz? Boleh, tak ada larangan. Mau buatnya, asal jangan 1 hari 2.000 perak. 2.000 pula sedekah, kencing aja 2.000.
mau masuk surga 2000 perak. Untuk malaikat itu tak kita dengar, antara dia kata maksud Allah katanya.